Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo Umam. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tanah dalam mekanika tanah. Dari yang ketahui, klasifikasi tanah adalah ilmu yang berhubungan dengan kategorisasi tanah berdasarkan karakteristik yang membedakan masing-masing jenis tanah. Klasifikasi tanah merupakan sebuah subjek yang dinamis yang mempelajari struktur dari sistem klasifikasi tanah. Definisi dari kelas-kelas yang digunakan untuk penggolongan tanah, kriteria yang menentukan penggolongan tanah, hingga penerapannya di lapangan. Tanah sendiri dapat dipandang sebagai material maupun sumber daya. Dari klasifikasi tanah ini ada 3, yaitu sistem klasifikasi American Association of State Highway and Transportation Official yang bisa disingkat AASHTO. Terus yang kedua, sistem Unfit Soil Classification System yang disingkat USCS. Terus yang ketiga, klasifikasi tanah sistem USDA, United States Department of Agriculture. Yang pertama adalah AASHTO. Dari klasifikasi ini, dia mempertimbangkan yang pertama ukuran butir tanah, dan kedua plastisitas tanah, dan jika berbatu dan bongkahan yang di ujung mereka dipisahkan dari bagian dari sampel tanah dari mana klasifikasi tersebut dibuat, namun presentasi material tersebut dicatat. Kita bisa melihat dari tabel ini adalah presentase materialnya. Terus yang kedua adalah sistem Unfit Soil Classification System yang disingkat USCS. USCS ini mengklasifikasikan dengan kategori besar, yaitu 2 kategori besar, yaitu tanah kasar dan tanah halus. Di sini kita bisa lihat tanah kasar dengan syarat kurang dari 50%, tanah lolos melalui saringan nomor 200. Terus tanah halus adalah tanah dengan 50% atau lebih dapat melalui saringan nomor 20. Kita bisa lihat dari tabel tersebut adalah tabel tanah kasar dan tanah halus. Dan ini ada juga diagramnya. Yang terakhir adalah klasifikasi tanah sistem USDA. Sistem USDA adalah sistem United States Department of Agriculture yang merupakan zat bentukan alam yang terdiri dari mineral, udara, air, dan bahan organik. Di berbagai belahan dunia ini terdapat berbagai macam jenis tanah dengan karakteristik masing-masing. Untuk memudahkan pengenalan jenis tanah tersebut, maka dibutuhkan sistem klasifikasi. Salah satu sistem klasifikasi tanah yang masih dipakai saat ini adalah sistem USDA, yaitu United States Department of Agriculture. Pada tahun 1975 atau milik negara Amerika. USDA ini mengklasifikasikan tanahnya berdasarkan sifat utama dari tanah tersebut. Ciri khas dari penamaan jenis tanahnya adalah semua berakhiran sol. Terdapat 10 jenis tanah menurut USDA. Menurut USDA sendiri, yang pertama adalah jenis antisol, yaitu tanah yang baru berbentuk dan dicirikan dengan perkembangan tanah yang belum terlihat jelas. Tanah antisol umumnya terdapat pada besimen yang belum terkondensasi, seperti pasir, dan beberapa lapisan memperlihatkan horizon di atas lapisan batuan dasar atau bedrock. Terus yang kedua adalah vertisol. Vertisol ini
merupakan tanah yang memiliki kandungan liat yang sangat tinggi, mudah mengembang ketika basah dan mudah mengkerut ketika kering. Tanah jenis ini seringkali menghasilkan rekahan tanah yang cukup dalam sehingga lapisan yang ada di permukaan masuk ke dalam rekahan tersebut. Terus yang ketiga adalah inceptisol. Inceptisol ini tanah yang masih muda tetapi lebih berkembang dibanding entisol. Tanah ini merupakan perlapisan dan cenderung subur. Aridisol. Aridisol ini tanah yang terbentuk di daerah kering seperti gurun. Pembentukan tanah aridisol sangat lambat dan komposisi bahan organik yang sangat sedikit. Yang kelima yaitu molisol, yaitu tanah lunak yang memiliki horizon A yang sangat tebal dan berwarna hitam. Dalam kondisi kering, tanah ini tidak keras. Spodosol. Spodosol yaitu tanah yang berbentuk dari proses podsolisasi daerah pegunungan. Merupakan tanah yang berasal dari hutan pinus dan deciduous yang terdapat pada daerah beriklim sejuk dan dingin. Itu bisa kita lihat di Bogor ataupun di puncak yang ada di Indonesia. Untuk alvisol yaitu tanah yang mengandung aluminium dan besi yang berasal dari akumulasi lempung dan terbentuk ketika kelembabannya cukup hangat. Terus ultisol adalah tanah yang mengalami pencucian hebat dan bersifat asam. Oksisol yaitu tanah yang sudah tua dan memiliki kandungan oksida sangat tinggi. Tanah ini merupakan batas horizon yang sudah tidak jelas. Histosol yaitu tanah yang berasal dari pelapukan tumbuhan di atasnya. Tanah ini memiliki kandungan organik yang tinggi. Contoh dari tanah ini adalah tanah gambut.